الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan keistiqomahan, kemudahan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita dan terselamatkannya kita di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, kita saat ini melaksanakan salah satu ibadah yang mulia yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia salat sepanjang malam. Ini merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah, amal yang insya Allah mungkin ringan kita bisa laksanakan, tetapi besar sekali ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa? Karena waktu subuh adalah waktu yang sangat singkat, tetapi sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat, malaikat siang dan malaikat malam itu berkumpul di subuh hari mendoakan rahmat bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah beribadah di dalamnya. Juga ada, karena di sini ada saudara kita dari India, ada pepatah dari India itu kalamnah pratiksate, ya, waktu tidak menunggu siapapun. Pepatah yang lain kalau duratik rahmah, ya, waktu itu tidak bisa dilawan. Pepatah ini bukan untuk menakutkan kita, tetapi untuk mengingatkan bahwa betapa mulianya kita semua yang bisa istiqomah dalam ibadah subuh ini. Ya, kita ini merupakan salah satu jamaah yang istiqomah dalam melaksanakan salat subuh, yang mana kita memilih waktu yang terberat setidaknya dalam sehari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa subuh adalah waktu yang berat? Karena ketika banyak orang yang mungkin masih pulas dalam tidurnya, kita insyaallah alhamdulillah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun dan menang melawan hawa nafsu. Ya, maka di dalam azan subuh ini ada kata yang spesial yang beda dari azan yang lain, yaitu adalah as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Maka waktu spesial seperti ini jangan sampai kita sia-siakan. Bagaimana kita juga bisa menyatakan bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap amal ibadah kita walaupun sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kalau kita menghargai waktu, maka waktu pun akan menghargai kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada kita. Bagaimana kita bisa melihatnya? Maka
kita tidak perlu lagi khawatir tentang dunia. Ketika kita sudah diberikan hidup yang teratur dalam melaksanakan ibadah, hati kita tenang dalam melaksanakan ibadah, gelisah apabila kita belum beribadah, maka itu adalah penghargaan besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada orang yang sembarangan. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'asr, demi masa. Maka para ulama menjelaskan Allah tidak bersumpah atas segala sesuatu kecuali pada sesuatu yang sangat mulia. Dan kita sudah memuliakan salah satu yang dimuliakan Allah adalah waktu. Maka bagi kita yang sudah istiqomah, sudah melaksanakan ibadah dengan ketaatan, dengan kuat, apapun rintangan sebesar apapun, maka setidaknya ada 3 bekal penting agar kita terus bisa istiqomah. Yang pertama, jagalah rasa syukur kita. Karena istiqomah adalah hadiah, bukan hasil usaha kita semata. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Istaqimu. Jadi kita ini istiqomah. Ketika kita istiqomah, maka ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana istiqomah ini juga nanti dalam Al-Quran itu kita akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang walaupun kecil tetapi dilaksanakan secara istiqomah. Maka kita harus bersyukur kita punya istiqomah dalam kebaikan. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keistiqomahan kita ini menjadi wasilah kita terselamatkan di dunia sampai ke akhirat. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah istiqomah seperti ini dalam melaksanakan ketaatan, kita jangan pernah merasa sendiri. Ya. Setiap subuh, malaikat menyaksikan langkah-langkah kita dan Allah memuji hamba-hambanya yang bangun di waktu gelap. Maka dalam sebuah riwayat, ketika kita pergi menuju masjid dalam suasana terik matahari, panas matahari, maka nanti di akhirat kita akan diberikan naungan perlindungan yang teduh. Begitu juga ketika malam datang untuk ketaatan, maka nanti ketika di akhirat kita tidak menemukan yang namanya kegelapan. Kita akan selalu diberikan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita jangan merasa sendiri. Terkadang ketika kita sudah ibadah itu akan muncul ujian. Ya, yang awalnya mungkin ujian kita hanya hujan rintik-rintik, nanti akan ada ujian hujan deras. Nah, ketika kita mau melaksanakan ibadah terasa berat sekali, itu akan ada. Tapi ingat, kita jangan merasa sendiri. Kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita istiqomah, karena yang melihat keistiqomahan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu patokan kita. Kemudian yang ketiga, teruslah isi waktu dengan kebaikan-kebaikan kecil. Ya. Karena orang istiqomah tidak dituntut untuk menjadi sempurna. Teruslah kita bergerak, teruslah bertambah walaupun sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk terus istiqomah, dan mudah-mudahan setiap langkah subuh kita ini menjadi saksi kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba yang mudah-mudahan sudah termasuk menghargai waktu dan dimuliakan Allah karena kita sudah menghargai waktu-waktu ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga istiqomahan kita semua, menguatkan langkah kita dan menjadikan subuh kita menjadi cahaya di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Mari kita ini doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.